Nah, yang negatif itu biasanya ya haters sih yang beli untuk mencoba menjatuhkan tadi. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo Beauty Planner, kembali lagi sama saya Rafael Michael di RM Talk. Nah, kali ini kita udah sama salah satu pebisnis yang sukses. Selain bisa sukses mengenalkan produknya, brandnya juga sukses. Beliau adalah seorang selebgram, juga CEO dari Isabiu Indonesia dan PT Indonesia Zega Cinema. Dia adalah Adrena Isa Zega atau yang biasa dikenal dengan Mami Isa. Halo Mami Isa, selamat datang nih di program RM Talk. Selamat datang Pak Rafael yang ganteng. Waduh, gimana kabarnya Mami? Alhamdulillah baik, akhirnya ketemu juga ya. Iya, setelah kita dulu sempat Mami juga sempat itu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya di DM, akhirnya ketemu juga nih akhirnya. Ketemu nih. juga ya. Si Mami sekarang gimana nih kesibukannya selama pandemi nih? Ya, selama pandemik ini mati-matian berjuang juga sih gitu ya, Waduh. karena bisnis itu kan naik turun ya di masa pandemik ini. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung gitu. Jadi ya tetap berjuang sih gitu. Sampai sekarang ini masih tetap ya promosi setiap harinya gitu. Oke, nah Mami Isa kan udah jelas nih, kita lihat nih ada PT Indonesia Zega Cinema gitu kan, ada Isabiu Indonesia juga. Keduanya ada yang di bidang beauty, ada yang di bidang apa, manajer. Iya, apa tuh? manajemen artis. Manajemen Jadi, artis. sebenarnya gini, kalau yang di Isabiu Indonesia ini PT-nya itu PT Isabiu Zega Sejahtera. Oh, oke. Nah, kalau yang di entertainment itu PT Indonesia Zega Cinema. Oke. Nah, PT Indonesia Zega Cinema itu bergerak di bidang entertainmentnya itu seperti manajemen artis, event organizer gitu. Nah, kalau Isabiu ini, PT Isabiu ini di bidang kecantikan. Cuman karena Mami pemula, masih pemula banget, jadi memulainya itu dari minuman dulu, kolagen, tetap untuk kesehatan, kecantikan, tapi ada kesehatannya juga, dan hand body lotion gitu. Jadi belum merambat ke seluruh bidang-bidang kosmetik lainnya, belum, masih dua produk aja dulu. Oh, 2 produk dulu. Iya. Tapi Mami Isa, dulu nih waktu awalnya starting, emang udah kepikiran ada visinya mau jadi pebisnis atau gimana tuh awal-awal mula start karirnya sampai bisa di titik yang sekarang nih? Nah, awalnya sih kalau untuk ke dunia bisnis kecantikannya ya, jadi dulunya kan nggak ada kepikiran sama sekali. Cuman semenjak menjadi dikenal publik sebagai influencer atau selebgram, walaupun selebgram yang kontroversi ya. Waduh, mulai kapan tuh Mami? Kalau mulai selebgram ya? 2 tahun yang lalu, 2 tahun, 2 tahun yang lalu semenjak viral, terus Mami ini didapuk sebagai salah satu beberapa brand ambassador. Contoh seperti ada skincare, ada kosmetik, ada juga makanan, ada juga tekstil, pakaian, segala macamnya. Nah, sewaktu masuk di pandemik, mikir gitu, usaha apa ya yang masih bisa jalan di pandemik ini gitu. Nah, kepikirannya adalah satu-satunya ya mending yang ini, minuman kesehatan, karena menjaga imun seperti itulah ya, tapi tetap cantik. Nah, orang Indonesia itu kalau diiming-imingin dengan kulit sehat, cantik, putih, langsung di otaknya, oh saya bakal putih nih gitu. Jadi Mami memilih satu ini dulu, kolagen. Nah, berjalannya waktu, orang juga pengen perawatan dari luar, berarti butuh yang namanya hand body lotion. Nah, berawal dari situ terbentuklah ini. Gitu. Waduh. Tapi waktu awal-awal mulai itu sendirian punya visi atau ternyata ada didukung sama orang-orang lain juga di belakangnya? Nggak ada sih, sendiri aja bener-bener sih. Iya, sendiri. karena Mami pikir kan aku mempromosikan produk orang lain aja laku. Kenapa nggak saya bikin produk sendiri gitu. Jadi itu adalah sebuah keyakinan yang Harus bikin yakin, Mami iya. Isa bisa mau gitu ya berbisnis gitu ya? Iya, benar. Oke, awal-awal berarti ngerjain semuanya sendiri gitu dong? Mami? Sendiri aja, datang sendiri.
termasuk ke sini kan sendiri. Oh, terus enggak, ke sini rame-rame ya sama tim di sini semuanya. Oh ya, maksudnya untuk memikirkan semuanya semua apa itu konsep, cara jualan kan jadi business owner kita iya, tahu kan karena nggak kalau gampang. seandainya kita minta pendapat orang lain, kadang orang lain itu kan nggak cocok dengan kita dan tidak mau juga bekerja sama gitu. Kalau prinsip Mami itu mending berbisnis sendiri, modal sendiri, otak sendiri aja. Kalau ada yang nggak tahu, searching Google, searching YouTube. Semuanya ada gitu, ada Mbah Google. Ada mau belajar gitu ya? Iya. Nah, Mami, kan kebetulan kan kita kan sama-sama nih, sama-sama usaha dari awal, dari nol. Kita juga tahulah betapa susahnya biasanya untuk starting bisnis dari awal. Pasti kan ada suka dukanya gitu iya, kan. pasti. Nah, bisa diceritain nggak tuh Mami suka dukanya sampai ke kalau suka sekarang? dukanya tuh gini, dukanya itu pertama-tama waktu launching ya. Kalau waktu launching ini kan Mami ini kan salah satu maksudnya selebgram yang kontroversi. Jadi pasti ada saingan, ada orang yang nggak suka, ada yang suka. Nah kita kalau orang yang suka nggak perlu kita pikirkan karena mereka udah pasti suka. Orang yang nggak suka inilah yang menjadi batu sandungan untuk kita memulai bisnis gitu. Mulai dari persaingan untuk produk kita dijelekin atau apa, nah itu sih dukanya gitu. Aduh, nanti produk gue diserang nggak ya gitu. Ya kalau produk kita diserang kan otomatis kan nanti ada yang rasa yang kita takuti gitu. Itu sih dukanya. Kalau senangnya ya awal-awal sih senangnya ya dibeli sama semua distributor kan senang ya, langsung habis gitu. Waduh. Langsung habis. Taunya kita juga punya masih ada beban moral untuk supaya distributor juga laku gitu. Nah, sukanya adalah sewaktu Mami memutuskan Mami berjualan sendiri gitu. Dengan berjualan sendiri, pegang Shopee sendiri tanpa pakai admin, itu bunyi Shopee itu klinting-klinting itu suka banget gitu ya. Iya, Shopee gitu, Shopee itu yang bikin suka gitu ya kan. Lihat lagi, oh iya lumayan. Nah, jadi motivasi itu suara Shopee itu motivasi gitu. Sukanya seperti itu sih. Terus apa namanya sebenarnya sih dari penghasilan yang ada di bisnis ini nggak sebanding terbalik dengan honor-honor yang udah didapatkan ya. Tapi ya ini suatu apa ya, kesenangan aja gitu. Oh, saya punya brand, terus bisa membuat orang juga senang kan, otomatis kan mereka pakai hand body gitu kan. Wah, ternyata produk Mami bagus loh gitu. Nah, itu suatu kesenangan. Nah, itu suka-sukanya gitu. Mereka minum kolagennya. Wah, Mami aku, oh ini bukan hanya untuk kulit, tapi BAB ku bisa lancar, terus menstruasiku lancar, seperti itu. Nah, itu kesenangan yang kita dengar gitu. Itu termasuk suka sih ya. Iya, benar-benar. Suka cita gitu. Berarti bukan untuk diri sendiri doang, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya, memang gitu ya? sih. Kalau dibilang kita kalau masalah untungnya ya nggak seberapa lah ya. Ada untungnya pasti, nggak mungkin nggak ada. Tapi lebih senang lagi kalau orang itu merasakan manfaatnya. Kan percuma kalau kita punya produk, ada yang komplain, aku semenjak minum kok gatal-gatal ya, kayak gitu kan. Kita stres jadinya. Saya pakai kok nggak bagus ya hand body-nya. Itu nggak ini lagi gitu. Otomatis kan kita juga sebagai owner yang punya produk, kita komplainnya kemana? Ke pabrik dong. Betul. Nah, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Dan kalau bisa jangan ada gitu yang komplain. Rata-rata testimoni ya semuanya positif gitu ya. Hampir 100% positif. Kenapa Mami bilang hampir? Berarti ada dong yang tidak, yang negatif. Nah, yang negatif itu biasanya ya haters sih yang beli untuk mencoba menjatuhkan tadi. Nah, itu namanya ya dukanya lah ya, suka duka gitu. Benar. Berarti waktu kita starting awal ya bisa ada orang yang suka, bisa ada yang nggak suka. Dong, namanya jelas, bisnis gitu bukan ya. hanya di dunia ini, di dunia bisnis seperti ini aja persaingan. Dimanapun pasti ada persaingan. Mungkin sama Pak Rafael, Pak Michael juga pasti ada persaingan. Di dunia artis ada, di dunia PNS ada, di dunia politik ada, di dunia apalagi yang seperti ini pasti ada. Jadi nggak usah khawatir. Benar. Terus gimana nih? Seberapa penting sih menurut Mami kerja keras kalau dalam membangun sebuah bisnis gitu? Iya, selain kerja keras sih kerja pakai otak juga ya. Kalau cuma kerja keras doang ya kadang kita tidur pun kalau kita kerja pakai otak ya lancar-lancar aja sih. Jadi itu apa namanya,
Ya, dua tapi saling berkesinambungan sih. Kerja keras itu yang bagaimana? Kalau kita bilang ya kuli bangunan juga kerja keras, nggak mungkin nggak kerja keras ya kan? Tukang becak juga kerja keras, tukang tuk-tuk Thailand kali awalnya, tukang becak pun kerja keras, semua kerja keras. Nah cuman kerja keras tapi diselingin dengan otak gitu, otak kita harus jalan juga gitu. Kerja keras sama kerja cerdas gitu. Iya, kerja cerdas ya itu. betul. Tepatnya begitu. Benar, berarti ya kan sukanya bisa bantu banyak orang juga. Iya, gitu. jadi selama berbisnis seperti ini kadang kan gini, oh ternyata begini ya kan. Contoh nih saya bikin ini nih, oh harganya segini, oh ternyata pangsa pasar itu begini, oh mereka ada begini. Jadi kita semakin pintar juga sih sebagai yang punya produk gitu. Jadi kita juga bisa menyampaikan ke yang punya pabrik gitu kan. Oh pengennya begini, oh ternyata di lapangan itu seperti ini. Jadi belum tentu loh orang yang punya followers banyak, even dia terkenal, belum tentu bisa jualan. Belum tentu, walaupun kamu contohnya Justin Bieber gitu, punya produk, belum tentu laku juga gitu. Oh gitu ya? Iya dong, belum tentu gitu ya. Tapi kadang orang yang tidak punya followers, dia berbisnis, tiba-tiba laku gitu ya. Itu juga ada faktor lucknya juga kali ya. Gitu. Selain kerja keras dan pakai otak, ada faktor lucknya juga. Faktor lucknya juga. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kan kita selalu mikir ya gitu Mami ya, kayak apa? Kita selalu suka nyalahin keadaan kita gitu, kayak dia mah selebgram ya pasti laku, produknya artis pasti laku, iya, gua siapa gitu. Enggak, awalnya juga, Mami juga berpikiran begitu. Oh gitu. Kenapa begitu? Jadi awal mula kolagen ini, Mami itu mengendorse hampir 10 artis. Wow. Iya, hampir 10-an. Terus mau bakar duit contohnya seperti itu. Tapi penjualan nggak ngaruh. Belum tentu gitu. Nah, tapi Mami sendiri yang memposting itu bisa 10-30 orang yang beli dalam satu hari. Nah itu sengaja aku stop untuk endorse itu, apa pengaruhnya kalau saya sendiri aja yang mempromosikan, jadi biar tahu gitu kan. Jadi ada ngaruhnya, ada nggak ngaruhnya juga. Cuman memang kalau kita mengendorse orang itu jangan anggap langsung laku, enggak, itu hanya cuman branding dulu, nge-branding apa namanya, nge-branding, nge-branding dulu supaya orang kenal biar aja. Produk awareness gitu lah nama kerennya gitu ya. Ternyata kita dengan punya produk, kita endorse orang, jangan kita harap akan laku dulu, enggak, tapi nge-branding aja dulu gitu. Okay. Nah tadinya gitu, awalnya oh saya endorse ini pasti laku. Benar. Enggak, bukan gitu, enggak. Dikenal dulu gitu ternyata. Jadi semakin hari ya Maminya semakin pintar juga gitu. Bisa begini gitu. Kalau kita nggak lakuin kan pasti kita menghalus sendiri. Oh kalau saya bikin begini pasti begini. Oh kalau itu yang bikin pasti begitu, ya kan? Benar. Tapi setelah kita alami sendiri, oh ternyata nggak begitu. Tuh. Benar. Terus tadi Mami bilang kerja cerdas gitu ya. Cerdas itu bisa didapat dari mana tuh Mami? Ya pengalaman tadi. Okay. Jadi dengan pengalaman tadi, oh kita harusnya begini, nggak begini loh gitu. Harusnya begini, oh kita salah strateginya begini, harus begini lagi gitu. Bukan cerdasnya aku cicip bangku sekolah dulu gitu, enggak. Jadi sebenarnya dari pengalaman kita bikin, tau-taunya oh seperti ini, oh harusnya pasarannya begini, oh harusnya begini gitu. Berarti sebenarnya apa? Sukses itu nggak tentu cuma selebgram doang yang bisa punya kesuksesan. Iya, atau siapa juga, belum tentu. Sebenarnya semua orang mungkin bisa punya ya. Peluang, punya peluang. Ya. Asalkan dia mau belajar gitu. Iya, banyak kok yang justru yang bukan selebgram malah banyak yang lebih sukses kan. Banyak yang lebih sukses di bidang itu. Cuman mungkin owner-owner sekarang kan sukses juga karena selebgram juga sih. Jadi harus, itu udah harus banget. Banyak kan yang bener. Owner-owner skincare juga kan pansos ke si A, si B, itu hal yang lumrah sih, jadi nggak ada masalah. Terus menurut Mami nih, kan rada-rada mau tahu gitu ya, kan Mami sebelumnya selebgram, terus sekarang business owner, dan bareng ya selebgram bareng business owner. Sebenarnya apa tuh perbedaan skillnya sebenarnya dari selebgram sama business owner? Jadi dibilang selebgram ini gini ya, Mami ini kan sebenarnya kalau dibilang bisnis ya, Mami sebenarnya bisnis duluan, udah punya bisnis duluan sebenarnya. Nah cuman karena memegang artis-artis juga ada yang viral, akhirnya Mami juga nyemplung di dunia Instagram gitu. Nah jadi kalau dibilang ada bedanya apa, sebenarnya
kalau selebgram kan dia cuman bedanya punya followers gitu loh. Bener. Ya kan? Kalau owner-owner yang biasa dia nggak punya followers, jadi dia harus gandeng selebgram. Kalau Mami kan nggak perlu gandeng selebgram, Mami sendiri juga bisa gitu. Oh oke. Jadi udah mengerang-rangkap, udah Iya, lebih enak selain Mami lagi sendiri, gitu ya. Mami juga punya manajemen artis dan artis-artisku, talent-talentku juga punya followers yang banyak gitu. Seperti mereka di depan-depan ini kan punya followers kan udah ratusan ribu, jadi bisa dimanfaatkan juga. Bener. Tuh. Tadi selain bisnisnya yang 2 tadi, Mami, ada bisnis lain atau emang fokusnya di 2 itu aja? Ya, ada bisnis lain juga gitu. Ada apa aja tuh, Mami? Ada yang nggak bisa diomongin juga Oh, sih. ada yang nggak bisa diomongin, oke. Iya, maksudnya yang bisa diomongin aja tuh. bisnis seperti seperti berlian atau nikel gitu-gitulah. Naruh duit-duit aja. Oh, oke. Tapi yang benar-benar difokusin untuk bisnis. Nah, ini kedua gitu. Karena itu kan ya. kayak main judi kan kayak gitu-gitu tuh. Kalau kadang untung, kadang enggak. Iya, betul. Kalau begini kan di depan mata gitu loh, kalau invest gitu kan enggak. Tapi harapan Mami dari bisnis yang dijalanin sekarang tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Dan visi besarnya tuh mau kemana gitu? Ya, setiap orang yang punya bisnis pasti harapannya pasti lebih besar lagi gitu loh ya kan. Kalau Mami sih pengennya ya pengen punya pabrik sendiri kali seperti Menghalu dulu dong ya kan. Iya, siap. Cuman bedanya kan gini. Gimana, Mami? Pak Rafael punya pabrik contohnya, terus punya produk juga nggak sih? Enggak, punya pabrik ya. Kadang orang kan punya pabrik tapi punya produk kan ada sebagian gitu. Cuman bedanya kan Pak Rafael nggak punya followers gitu kan. Oh iya, betul. Nah, kalau Mami nggak punya pabrik tapi punya followers gitu. Ya, siapa tahu kita bisa kerja sama ya kan gitu. Saling membantu, bahu-membahu. Iya, benar. Bahkan ya impian saya juga bisa kayak Mami nih, bisa Iya dikenal kan? banyak orang Iya, gitu. Iya, benar. Banyak kok seperti kita nggak sebutin skincare-nya ya, tapi banyak bisnis owner yang udah jadi selebgram gitu. Iya, Bahkan udah punya followers yang jutaan gitu loh. Ya, Pak Rafael harus dong, jangan kalah sama yang lain ya, anak-anak online. Benar. Mami juga banyak disebut Mami online gitu ya. Iya, Mami online. Itu dapat dari mana tuh, Mami? Jadi gini, sama kayak Pak Rafael nih ya. Ini ada saksi jadi anak-anak nih. Untuk beauty planner yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beauty planner yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.